Baik, perkenalkan nama saya Novalino Devi Yunari dengan NPM 240111043. Kali ini saya akan menganalisis soal UTS PBO menggunakan topologi SDLC dengan metode waterfall. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada latar belakang. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, sebuah sistem, baik sederhana maupun kompleks, memerlukan pendekatan terstruktur agar hasil akhirnya berkualitas, mudah dipahami, dan bebas dari kesalahan. Pada tugas UTS Pemrograman Berorientasi Objek PBO ini, mahasiswa diminta membuat aplikasi kalkulator mini berbasis PHP OOP yang terdiri dari file index.php untuk tampilan dan input. Yang kedua ada file calculator.php untuk logika OOP. Agar aplikasi yang dibangun tidak hanya bekerja tetapi juga mengikuti kaidah rekayasa perangkat lunak, maka diperlukan analisis menggunakan yang pertama SDLC atau System Development Life Cycle untuk memahami tahapan pengembangan sistem dari perencanaan hingga pemeliharaan. Yang kedua model sebagai model pengembangan yang terstruktur linear dan sesuai untuk proyek kecil dengan kebutuhan yang jelas seperti kalkulator. Yang ketiga ada flowchart untuk menggambarkan alur logika program mulai dari input, validasi, proses perhitungan hingga output. Analisis ini membantu memahami bagaimana sebuah aplikasi sederhana tetap perlu dirancang melalui langkah-langkah sistematis agar mudah diuji, dipelihara, dan dikembangkan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yang pertama itu memahami alur kerja sistem. Melalui flowchart dan SDLC, mahasiswa dapat melihat bagaimana data mengalir dari input menuju validasi, selanjutnya proses, dan keluar hasil output. Yang kedua itu menunjukkan struktur pengembangan perangkat lunak yang benar. Model waterfall membantu menunjukkan bahwa sistem dibangun melalui tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sehingga mahasiswa tidak hanya menulis kode tanpa perencanaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional agar sistem kalkulator dapat berjalan dengan benar dan stabil. Yang keempat, memastikan kode OOP diimplementasikan sesuai dengan konsep seperti konstruktor, metode, validasi, dan pemisahan logika dan tampilan, yang merupakan tujuan pembelajaran mata kuliah PBO. Yang kelima, membentuk proses dokumentasi sistem. Analisis SDLC, waterfall, dan flowchart bermanfaat sebagai dokumen laporan UTS atau tugas akhir yang profesional. Yang keenam, memudahkan pengembangan lebih lanjut. Dengan dokumentasi yang jelas, sistem dapat tambahkan operasi baru seperti modulus dan pangkat, diperbaiki jika ada error, dipindahkan ke sistem lain, dan tetap mudah dipaham. Ini ada analisis menggunakan topologi SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle terdiri dari beberapa tahap yang menjadi alur pembangunan sistem. Kita kita terapkan tahap SDLC pada proyek kalkulator mini OOP PHP. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tujuan utama sistem, membuat aplikasi kalkulator berbasis OOP dengan PHP. Yang kedua, sistem dapat melakukan operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Sistem harus menangani error, input non-angka atau pembagian nol. Ruang lingkup, input dua angka, pemilihan operasi, output hasil perhitungan. Yang kedua, ada kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsionalnya, user memasukkan dua bilangan, user memilih operasi aritmatika, sistem memproses input melalui kelas kalkulator, sistem menampilkan hasil sesuai operasi, sistem harus memberikan error jika input bukan angka ataupun pembagian dengan nol. Kebutuhan non-fungsional. Tampilan user friendly atau menggunakan Tailwind CSS, perhitungan cepat, kode terstruktur menggunakan OOP. Yang ketiga ada desain, struktur program, file index.php mengambil input user, memanggil kelas kalkulator, menampilkan hasil. File kalkulator.php, kelas kalkulator, berisi properti, bilangan satu, bilangan 2, dan error. Metodenya menggunakan construct, variabel bilangan satu, dan variabel bilangan 2. Hash error, get error, hitung hitung variabel operasi. Desain data flow. User input index.php, selanjutnya instalasi kalkulator, menuju kalkulator melakukan validasi, selanjutnya kalkulator menghitung, lanjut hasil kembali ke index.php, lalu ditampilkan ke user. Yang keempat,
Implementasi atau implementation menulis file index.php menggunakan GUI tambah pengiriman post. Menulis file kalkulator.php atau logika OOP. Yang ketiga, memastikan tiap operasi matematika berfungsi. Yang kelima, pengujian atau testing. Jenis pengujian, unit test, integration test, dan error test. Unit test berisi tes tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Tes input, valid atau non-valid. Integration test, hubungan index.php antara hubungan index.php dan kalkulator.php. Error test, input huruf, bilangan kosong, atau pembagian nol. Yang keenam ada development, menempatkan folder kalkulator pada server lokal, mau Exam atau Laragon. Yang kedua, mengakses via browser, localhost, /latihan/kalkulator/dot. Yang ketujuh adalah maintenance atau pemeliharaan, update UI jika diperlukan, tambah operasi modulus ataupun pangkat, perbaikan, perbaiki jika ada bug. Jadi, selanjutnya ada manfaat. Manfaat analisis ini memberikan pemahaman yang sistematis. Analisis menggunakan SDLC dan waterfall membantu memahami bagaimana sebuah aplikasi dibangun secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Meningkatkan kualitas pengembangan program. Dengan adanya analisis kebutuhan, desain, dan pengujian, aplikasi kalkulator menjadi lebih stabil, minim error, dan lebih mudah ditelusuri. Selanjutnya ada mempermudah dokumentasi tugas atau proyek. Flowchart desain sistem dan pemahaman alur kerja mempermudah mahasiswa membuat laporan lengkap dan profesional. Menumbuhkan kemampuan berpikir analitis, mahasiswa terbiasa menganalisis masalah, mengidentifikasi kebutuhan sistem, dan merancang solusi menggunakan konsep OOP. Menjadikan dasar untuk pengembangan fitur lanjutan dengan analisis yang jelas, sistem mudah diperluas, misalnya menambah fitur, modulus, pangkat, akar, atau operasi saintifik lainnya. Tadinya adalah kesimpulan. Dari segi aspek sifat sifat antara SDLC dan waterfall, SDLC menggunakan siklus berulang, sedangkan waterfall linear bertahap. Untuk aspek awal, SDLC menentukan kebutuhan, sedangkan waterfall analisis kebutuhan. Dari aspek hasil, sistem kalkulator sudah terstruktur, sedangkan waterfall pengembangan mengikuti tahap waterfall. Dari aspek fase utama, SDLC planning menuju analisis, selanjutnya desain, selanjutnya implementation, selanjutnya testing, selanjutnya development hingga maintenance. Sedangkan waterfall requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Oke, selanjutnya saya sudah membuat flowchartnya dari analisis tugas PBO. Baik, saya akan menjelaskan tahap-tahap awalnya. Dimulai dari start atau mulai. Tahap awal sistem dimulai sebelum pengguna memasukkan data apapun. Selanjutnya masuk ke bilangan satu dan bilangan 2. Pengguna mengisi dua input angka, bilangan satu sebagai angka pertama dan bilangan 2 sebagai angka kedua.
Data ini dikirim melalui form di index.php. Yang ketiga itu memilih operasi. Penggunaan memilih salah satu operasi seperti tambah, kurang, kali, atau membagi. Pemilihan dilakukan dengan tombol pause. Yang keempat, memanggil file calculator.php. Saat tombol operasi ditekan, index.php melakukan record underscore calculator.php. Artinya, sistem membuat objek kalkulator, mengirim bilangan satu dan bilangan 2 dan operasi ke kelas. Pada tahap ini, OVP mulai bekerja. Yang kelima, cek validasi input, decision, input valid. Kelas kalkulator mengecek input valid jika bilangan satu dan bilangan 2 berisi angka, tidak kosong, tidak huruf ataupun simbol, tidak melakukan pembagian dengan nol, khusus jika semua syarat terpenuhi, ya maka akan valid. Valid, tampilkan perhitungan. Jika ada kesalahan, ya, ya salah atau tampilkan kesalahan. Selanjutnya, jika input tidak valid, menampilkan kesalahan, contoh kesalahannya yaitu input harus berupa angka, kedua bilangan kedua tidak boleh nol atau untuk operasi pembagian. Sudah menampilkan error, alur menuju ke selesai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.